Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Muntikhatul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium kimia dan karakteristik laboratorium kimia. Yang pertama yaitu pengertian laboratorium kimia. Laboratorium adalah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat-alat dan fasilitas yang diperlukan sehingga memenuhi syarat untuk dilaksanakan serangkaian percobaan-percobaan dan penyelidikan dengan aman. Laboratorium adalah tempat yang digunakan atau yang dilengkapi dengan peralatan untuk di mana tempat tersebut itu untuk melangsungkan eksperimen yang ada di dalam pelajaran sains atau melakukan pengujian dan analisis untuk membuktikan teori-teori yang ada di dalam pelajaran sains tersebut itu terbukti benar atau tidaknya. Selanjutnya yaitu karakteristik laboratorium kimia. Secara umum itu setiap laboratorium memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam hal sarana, prasarana, bangunan, bahan, peralatan, dan kegunaannya. Demikian pula dengan laboratorium IPA memiliki karakteristik yang khas, di antaranya karena seringkali berhubungan dengan bahan kimia dan bahan biologi yang berbahaya dan beracun. Demikian halnya dengan peralatan. Laboratorium IPA itu memiliki peralatan yang secara fungsional itu berbeda untuk setiap kegiatan laboratorium kimia, fisika, dan biologi. Untuk laboratorium kimia, secara umum itu peralatan praktik di laboratorium kimia itu dibedakan menjadi berdasarkan zat dasarnya, yaitu dari gelas atau kaca, kayu, porselin, karet, logam, plastik, kertas, atau campuran dari zat-zat tersebut. Pengenalan peralatan praktik kimia dapat dilakukan dengan cara mempelajari dari buku katalog alat atau mengamati alat atau peralatan langsung di laboratorium yang telah disediakan. Terus hal penting yang harus dipelajari tentang alat atau perangkat kimia adalah yang berkenaan dengan dengan nama, spesifikasi, fungsi, dan prinsip kerja masing-masing alat atau perangkat yang ada di dalam laboratorium kimia tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sarana dan prasarana di laboratorium kimia, yaitu meliputi ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran kimia secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Yang ketiga, rasio minimum ruang laboratorium kimia 2,4 meter persegi. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 meter persegi, termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 meter persegi. Lebar ruang laboratorium kimia minimum 5 meter. Ruang laboratorium kimia memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Ruang laboratorium kimia dilengkapi sarana sebagai berikut, yaitu yang pertama,
tentang perabot. Di antaranya kursi, rasio 1 buah peserta didik ditambah 1 buah untuk guru. Deskripsi, harus kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Meja kerja, 1 buah untuk 7 peserta didik, kuat dan stabil, ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. Meja demonstrasi, 1 buah per laboratorium. Stabil dan kuat, luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan peserta didik dan mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Yang selanjutnya, meja persiapan, 1 buah per laboratorium, kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Lemari alat, 1 buah per laboratorium, tertutup dan dapat dikunci. Ukuran memadai untuk menampung semua alat. Lemari bahan, 2 buah per laboratorium, kuat dan stabil. Cukup untuk menyimpan seluruh bahan, tidak mudah berkarat, rak tersangga kuat, pintu geser, dan berkunci. Lemari asam, 1 buah per laboratorium. Ukuran ruang dalam lemari minimum 0,9 meter kali 0,6 meter kali 0,9 meter. Tinggi bidang kerja dari lantai 70 cm. Materi tahan karat, tahan asam, mempunyai pintu kaca yang bisa dibuka tutup sebagian, mempunyai pencahayaan yang baik, saluran buangan gas langsung keluar dan terpompa, mempunyai saluran air bersih dan buangan. Selanjutnya, bak cuci. Rasionya 1 buah per 2 kelompok, ditambah 1 buah di ruang persiapan. Tersedia air bersih yang memadai. Selanjutnya yaitu, itulah perabot yang diperlukan di laboratorium kimia. Selanjutnya, peralatan pendidikan di dalam laboratorium kimia. Yang pertama, ada botol zat, masing-masing 24 buah per laboratorium, bertutup, volume 100, 250, dan 500 ml. Pipet tetes, 100 buah per laboratorium, ujung panjang dengan karet, ukuran 20 cm. Batang pengaduk, masing-masing 25 buah per laboratorium, diameter 5 dan 10 mm, panjang 20 cm. Gelas beker, masing-masing 12 buah per laboratorium, volume 50, 150, dan 250 ml. Gelas beker, masing-masing 3 buah per laboratorium, volume 500, 1000, dan 200 ml. Labu Erlenmeyer, 25 buah per laboratorium, volume 250 ml. Labu takar, masing-masing 50, 50, dan 3 buah per laboratorium, volume 50, 100, dan 1000 ml. Pipet volume, masing-masing 30 buah per laboratorium, skala permanen, volume 5 dan 10 ml. Pipet volume, masing-masing 30 buah per laboratorium, skala permanen, volume 5 dan 10 ml. Mohon maaf, saya ulangi lagi tadi. Pipet seukuran, masing-masing 30 buah per laboratorium, skala permanen, volume 10, 25, dan 50 ml. Corong, masing-masing 30 dan 3 buah per laboratorium, diameter 5 dan 10 cm. Mortar, masing-masing 6 dan 1 buah per laboratorium, bahan keramik
dan bagian dalam berglasur, diameter 7 dan 15 cm. Botol semprot 15 buah per laboratorium, bahan plastik lentur volume 500 ml. Gelas ukur masing-masing 15, 15, 3, dan 3 buah per laboratorium. Volume 50, 100, 500, dan 1000 ml. Buret dan klem 10 buah per laboratorium. Skala permanen, tangan klem, buret mudah digerakkan, kelas B, volume 50 ml. Statif dan klem, masing-masing 10 buah per laboratorium. Besi tahan karat, kuat, stabil, permukaan halus, klem Bosch Clamp. Kaca arloji, 10 buah per laboratorium, diameter 10 cm. Corong pisah, 10 buah per laboratorium, bahan gelas volume 100 ml. Alat destilasi 2 set per laboratorium, bahan gelas, volume labu 100 ml. Neraca 2 set per laboratorium, deskripsi ketelitian 10 mg. pH meter 2 set per laboratorium, ketelitian 0,2 dalam kurung analog dan 0,1 dalam kurung digital. Centrifuge 1 buah per laboratorium, menggunakan daya listrik minimum 4 tabung. Barometer 1 buah per laboratorium, untuk di dinding laboratorium dilengkapi dengan termometer. Termometer 6 buah per laboratorium, dapat mengukur suhu 0 sampai 1000 Celcius, ketelitian 10 Celcius, tidak mengandung merkuri, dan lain sebagainya. Peralatan pendidikan di dalam laboratorium kimia. Selanjutnya yaitu media pendidikan. Media pendidikan yang ada di laboratorium kimia yaitu papan tulis. Rasio hanya 1 buah per laboratorium, ukuran minimum 90 cm x 200 cm, ditempatkan pada posisi yang memungkinkan peserta didik melihatnya dengan jelas. Selanjutnya yaitu bahan kimia habis pakai. Bahan habis pakai tersedia di laboratorium meliputi bahan kimia dengan banyak setiap saat 1,2 kali banyak yang dibutuhkan. Bahan kimia meliputi zat-zat yang diperlukan dalam percobaan-percobaan, yaitu pengenalan reaksi kimia, teknik pemisahan dan pemurnian, titrasi asam basah, elektrokimia, energetika, dan pembuatan produk terapan pengetahuan kimia. Selanjutnya yaitu perlengkapan lainnya yang ada di laboratorium kimia. Antara lain yaitu soket listrik 9 buah per laboratorium, 1 soket untuk tiap meja peserta didik, 2 soket untuk meja demonstrasi, 2 soket untuk di ruang persiapan. Alat pemadam kebakaran 1 buah per laboratorium, mudah dioperasikan. Peralatan P3K 1 buah per laboratorium, terdiri dari kotak P3K dan isinya. Tidak kadaluarsa, termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Jam dinding 1 buah per laboratorium, tempat sampah 1 buah per laboratorium. Itulah sarana dan prasarana yang harus kita yang ada di laboratorium kimia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP laboratorium kimia. Di laboratorium diperlukan adanya peraturan dan tata tertib yang harus dijalankan oleh setiap pengguna laboratorium. Secara umum, pengguna laboratorium tersebut antara lain adalah
tidak diperkenakan mengambil alat dan bahan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan. 2. Pemakaian laboratorium harus mendapat persetujuan ketua laboratorium. Yang ketiga, pemakaian laboratorium tidak diperkenakan memasuki atau bekerja tanpa seizin petugas laboratorium. Yang keempat, jangan bekerja sendirian di laboratorium. Yang kelima, pemakaian laboratorium harus datang tempat pada waktunya. Yang keenam, sebelum bekerja, pemakaian laboratorium harus mengisi agenda pengguna laboratorium. Yang ketujuh, sebelum bekerja, pemakaian laboratorium harus mengisi daftar pengguna alat dan bahan yang akan dipakai. Yang kedelapan, pemakaian laboratorium harus menempati tempat yang telah disediakan. Selain tata tertib tersebut, ada peraturan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Yang diantaranya, 1. Dilarang memakan atau meminum dan merokok dan lain sebagainya di dalam laboratorium. 2. Dilarang meludah, dan meludah akan menyebabkan terjadinya kontaminasi. Yang ketiga, dilarang berlari, terutama bila ada bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya, itu boleh berlari. Yang keempat, jangan bermain dengan alat laboratorium yang belum tahu cara penggunaannya. Yang kelima, dilarang menghisap atau menyedot dengan mulut semua alat pipet, harus menggunakan bola karet. Yang keenam, pemakaian laboratorium hendaknya mengetahui sumber listrik, gas, dan air yang tepat di laboratorium, serta cara membuka dan menutupnya. Yang ketujuh, pemakaian laboratorium hendaknya mengetahui lokasi pemadaman api, penyembur air, atau unit pencuci mata, dan kotak P3K. Yang kedelapan, memakai jas laboratorium, sarung tangan, sepatu hak pendek dan tertutup, serta goggles atau kacamata, terutama sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang kesembilan, jika bahan kimia terkena kulit atau mata, cucilah dengan air yang banyak dan konsultasikan dengan pembimbing praktikum. Yang ke-10, potonglah kuku tangan sewaktu akan bekerja di laboratorium. Yang ke-11, persepsikan bahwa semua bahan kimia di laboratorium adalah bahaya, harus diperlakukan dengan tepat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.